Shalom Bapak Ibu saudara terkasih. Iya, kita PA setiap bulan satu topik saudara, dan kali ini topik kita adalah menghujat Roh Kudus yang adalah dosa yang membawa maut. Jadi istilah dosa yang membawa maut adalah istilah lain dari dosa menghujat Roh Kudus. Nah, kita perlu mempelajari, nanti kita akan berjalan pelan-pelan dari ayat demi ayat, dari pasal demi pasal, topik demi topik, kalimat demi kalimat untuk mengupas akan kebenaran mengenai dosa yang membawa maut atau dosa menghujat Roh Kudus. Ya, nah, saudaraku, kita akan lihat Yohanes 5 ayat 16 dan 17 ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, jadi ini dalam lingkup gereja, saudara. Di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, jadi ini urusan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Jadi ada satu orang melihat saudaranya, bukan orang di luar Tuhan, tapi orang dalam Tuhan berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, saudara, kita ketemu di sini ya. Kita ketemu ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau dosa yang mendatangkan maut itu tidak perlu didoakan, ya. Tapi kalau dosa tidak membawa maut, itu kita harus doakan supaya keselamatan boleh datang atas orang tersebut. Ayat yang ke-17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi Rasul Yohanes membagi dosa itu dalam dua jenis atau dua golongan besar, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Dia katakan kalau orang melakukan dosa itu nggak perlu didoakan, gitu ya. Tapi kalau dosanya tidak mendatangkan maut, itu yang harus kita doakan supaya bertobat. Demikian, saudara ya. Nah, kita lihat, kita kembali kepada PowerPoint. Kita melihat, saudara, di dalam Alkitab ada nama-nama yang sebetulnya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi dalam ayat-ayat yang nanti kita lihat, nama mereka itu dihapuskan dari kitab kehidupan. Coba kita tengok Keluaran 32 ayatnya yang ke 32-33. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ini adalah doa dari Musa ketika dia bersyafaat untuk umat Tuhan yang berbuat dosa. Jadi umat Tuhan pada waktu itu melakukan dosa yang besar. Mereka membuat patung lembu emas, ya, anak lembu emas, dan itu membuat Musa marah, dan Tuhan juga marah, saudara. Nah, disinilah bagaimana hati Musa yang lembut itu berbelas kasihan kepada umat Tuhan. Dia menghadap kepada Bapa dan dia meminta supaya Tuhan mengampuni. Dan inilah perjuangannya untuk memohonkan ampun bagi dosa Israel.
Dia berkata, jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah kau tulis. Ini berat, buat Tuhan berat, saudara ya. Tuhan mengasihi Musa, hambanya, tapi Musa membela akan umatnya, umat Tuhan yang berdosa itu dengan berkata, kalau engkau tidak mengampuni dosa mereka, hapuskan kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Ini luar biasa. Satu roh syafaat yang luar biasa. Nah, kemudian di ayat 33 kita lihat, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Ini prinsip, saudara. Kita baca sama-sama ya. Mari, 2, 3. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi, saudara, memang ada orang-orang yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi mereka dihapus oleh Tuhan. Siapakah mereka? Dikatakan orang yang berdosa kepadaku. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes tadi, dalam 1 Yohanes 5 tadi, maka kita ngerti yang dimaksudkan berdosa itu dosa yang mana? Yaitu dosa yang membawa maut, yaitu dosa yang mengakibatkan nama dari orang tersebut dicoret atau dihapus dari kitab kehidupan. Saudara, kita tahu ya bahwa kita ketika kita diselamatkan, maka nama kita dicatat oleh Tuhan dalam kitab kehidupan. Nah, inilah pembahasan atau pelajaran bahwa ternyata ada nama-nama yang bisa dihapus dari kitab kehidupan. Ya, coba kita lihat Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat yang kelima. Kalau tadi di Keluaran, sekarang di Wahyu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ada janji untuk umat Tuhan yang menang, ya. Kemudian dia berkata, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Alangkah berbahagianya kita kalau kita mendapatkan janji ini, bahwa aku menganggap bahwa engkau menang dan engkau, namamu tidak akan aku hapus dari kitab kehidupan. Dengan kata lain, ada orang-orang yang namanya tercoret atau terhapus dari kitab kehidupan. Nah, saudaraku, kita kembali ke PowerPoint. Ya, kita tadi sudah lihat itu. Nah, sekarang Alkitab mengajarkan ada 2 jenis dosa, saudara. Tadi sudah saya singgung. Yang pertama, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu tidak perlu didoakan, kata Rasul Yohanes. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu harus didoakan supaya orangnya bertobat dan menerima pengampunan, ya. Jadi saya berharap saudara paham akan 2 golongan dosa ini. Jadi dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang membuat nama orang tersebut terhapus dari kitab kehidupan. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu belum membuat orang itu terhapus dari kitab kehidupan, namanya belum dicoret. Demikian, saudara. Nah, sekarang apakah dosa yang membawa maut itu? Nah, ini kan lebih penting kita mau tahu, begitu ya. Nah, dosa yang membawa maut itu merupakan dosa, jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, di dalam Alkitab kita jumpai akan satu istilah menghujat Roh Kudus.
Nah, dosa yang tidak dapat diampuni atau yang sering disebut dosa menghujat Roh Kudus, itulah dosa yang membawa maut. Di dalam Matius 12, ya saya minta bantuan, Matius 12 ayatnya yang ke-31 dan 32, saudaraku, dikatakan Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu, ini kata-kata Tuhan Yesus, saudara, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Jadi segala dosa, kalau Tuhan Yesus berkata segala dosa, itu dosa apa saja? Ya segala dosa. Ya. Segala hujat manusia akan diampuni. Saya pernah mendengar akan seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita menghujat Bapa, Allah Bapa, masih bisa diampuni. Menghujat Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat, masih bisa diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, nggak bisa diampuni. Tuhan Yesus jelaskan, tetapi hujat terhadap apa, saudara? Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32 mempertegas, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Anak manusia menunjuk pada Yesus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, tadi menghujat, sekarang menentang, saudara. Jadi menentang itu identik atau sama dengan menghujat. Menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi dipertegas, jangan berpikir di sini nggak diampuni, nanti di sana masih ada pengampunan, nggak ada kesempatan lagi, begitu ya. Jadi segala dosa bisa diampuni, segala hujat, bahkan dikatakan menentang anak manusia bisa diampuni, tetapi jika menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kita perlu memahami akan apa yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Tidak akan diampuni. Nah, saudara, kita kembali ke PowerPoint, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, ada istilah-istilah yang berurusan dengan Roh Kudus. Kita temukan banyak istilah berkenaan dengan sikap atau respon orang terhadap Roh Kudus. Nah, kita perlu memahami ini supaya nggak salah paham. Jangan keliru, saudaraku ya, supaya kita jadi lebih pintar. 1 Tesalonika 5 ayat 19, di sana dikatakan, janganlah memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Baca sama-sama ya, mari 2, 3. Janganlah padamkan roh. Ya. Ada istilah memadamkan roh. Nanti ada juga istilah mendukakan roh. Apa bedanya? Apa bedanya pula dengan istilah menentang, mendustai, menghina, menghujat Roh Kudus? Nah, jadi kategorinya itu beda-beda, saudaraku. Memadamkan roh itu merupakan satu sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan terhadap Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus. Kemudian yang kedua ada mendukakan Roh Kudus, itu ada. Tetapi ada pula menentang, menghujat, mendustai, menghina, mencobai roh dan sebagainya. Nah, saudara, kita akan lihat apa makna dari memadamkan roh, saudaraku ya. Memadamkan roh ini terjadi apabila kita
menolak melakukan apa yang Roh kehendaki, apa yang Roh ingin untuk kita kerjakan, tapi kita menolak, kita ogah, kita nggak mau. Itu yang namanya memadamkan roh. Contoh, saudara baru asik baca koran, tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus di dalam hati Anda untuk berdoa. Tapi karena saudara sedang asik baca koran, saudara berkata, nanti aja, atau nggak usah lah. Nah, itu namanya memadamkan roh. Ada dorongan untuk saudara datang ke rumah salah seorang temanmu untuk ngajak dia berdoa. Itu dorongan Roh Kudus. Bangkit dalam satu keinginan, pergi ke rumahnya dia, ajak dia bicara. Barangkali dia sedang sedih, barangkali dia sedang membutuhkan. Nah, tidak taat karena sedang asik dengan pekerjaan gitu ya, atau dengan kesenangan yang lain, sehingga mengabaikan dorongan Roh Kudus. Itu namanya memadamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Nah, kalau kita kembali saudaraku, Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30-31, di sini kita ketemu dengan istilah mendukakan Roh Kudus. Ini beda ya. Kalau memadamkan roh, itu roh mendorong tapi kita menolak untuk melakukan. Maka mendukakan roh itu apabila kita melakukan hal-hal yang roh tidak sukai, yang Roh Kudus benci. Nah, di sini dikatakan, dan janganlah kamu, apa saudara, mendukakan Roh Kudus Allah, membuat sedih hati Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kemudian Rasul Paulus mendaftar akan hal-hal yang membuat roh itu berduka. Ayat yang ke-32, 31, 32. Segala apa saudara? Kepahitan. Jadi kalau saudara membiarkan kepahitan itu berkembang di dalam hatimu, maka itu adalah mendukakan roh. Ya, jadi ada kepahitan, itu berarti mendukakan roh. Kemarahan. Ya, kemarin Pak Yos sore khotbah tentang marah itu bisa, tapi kalau menyimpan kemarahan dan memelihara kemarahan, hatred, ya, itu mendukakan Roh Kudus. Kemudian pertikaian, fitnah, ya, mengerjakan fitnah, melakukan fitnah, tahu itu nggak benar tapi dia gosipkan, ya, menggosipkan hal-hal yang tidak benar, itu mendukakan Roh Kudus. Dikatakan hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, melakukan hal-hal yang jahat. Suami menganiaya istri, suami menekan istri sebagai kaum yang lebih lemah, ditekan, ditindas, itu kejahatan, saudaraku ya. Atau istri berbuat jahat pada suami, itu ada, saudaraku ya. Dia bikin sengsara suaminya dengan segala tingkah lakunya, itu kejahatan. Kejahatan juga bisa berlaku di dalam hubungan-hubungan yang lain, saudara. Nah, apapun juga hal yang Tuhan tidak suka tapi kita perbuat, itu mendukakan Roh Kudus, ya. Jadi kita sudah belajar dua sikap kita terhadap Roh Kudus. Satu, memadamkan roh, kedua, mendukakan roh. Memadamkan roh itu artinya roh menyuruh kita lakukan sesuatu kita tidak mau lakukan, kita menunda atau kita menolak untuk melakukan, itu memadamkan. Yang kedua, roh didukakan ketika kita melakukan hal-hal yang dia tidak ingin kita perbuat. Jadi itu dilarang sebetulnya. Dia tidak suka dengan hal-hal itu tapi kita lakukan. Itu membuat roh berduka. Nah, kalau Roh Kudus dipadamkan, ya dia padam seperti api padam, saudara. Akhirnya dia tidak lagi berfungsi. Kalau roh didukakan, maka seperti orang yang didukakan sedih, dia akan diam. Dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita. Jadi dua perkara ini harus kita waspadai. Tetapi memadamkan dan mendukakan Roh Kudus itu beda dengan menghujat Roh Kudus.
Kalau menghujat Roh Kudus itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Tetapi menurut saya, orang yang bisa menghujat Roh Kudus biasanya melalui dua perkara itu, yaitu dia sering memadamkan roh, sering mendukakan roh, bisa-bisa nanti ditunggangi setan, akhirnya dia menjadi penghujat, penentang Roh Kudus. Nah, saudara, yang ketiga, kita kembali kepada PowerPoint. Ya, ini ada dua ya, saudara sudah belajar. Yang ketiga, itu satu kelompok, ini termasuk dosa yang tidak dapat diampuni. Atau dosa yang membawa kepada maut. Ada istilah menentang, kemudian mendustai. Saudara ingat Ananias Safira mendustai Roh Kudus, menghina roh kasih karunia. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, saudara. Mencobai dan menghujat Roh Kudus. Ini semua termasuk jenis dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, kita coba temukan ya ayatnya ya. Kisah 7 ayat 51. Ini dulu. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Jadi orang Yahudi itu sangat bangga dengan peraturan sunat. Sebagai bangsa pilihan, sunat itu adalah tanda, begitu ya. Dan itu dipelihara oleh orang Yahudi. Mereka merasa mereka keturunan Abraham, orang-orang bersunat. Jadi mereka sangat bangga dengan keistimewaan mereka sebagai bangsa pilihan. Nah, ketika Stefanus diurapi oleh Roh Kudus, berbicara kepada mereka semua, tiba-tiba Stefanus berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi yang penting itu sebetulnya sunat itu sunat hati dan sunat telinga, saudaraku ya. Supaya telinga ini bisa mendengar gitu loh suara Roh Kudus. Hati ini terbuka kepada kebenaran yang sejati. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu mengeraskan hati terhadap kebenaran yang dibawa oleh Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan. Mereka menolak, dan ketika Stefanus berkata seperti itu, dia lanjutkan dengan kalimat, kamu selalu apa saudara menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Keras Stefanus menegur mereka, mereka tertusuk hatinya, mereka marah, nyerbu, Stefanus ditangkap, diseret keluar kota, lempari batu sampai mati. Ya, itulah martir pertama, yaitu Stefanus, seorang diaken di Yerusalem. Nah, saudaraku, kita lihat lebih lanjut Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Ini panjang ceritanya. Saya ajak saudara untuk membaca karena ini bagus kisahnya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira penjual sebidang tanah. Dengan setahun istrinya kompromi, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada waktu itu terjadi gelombang memberi yang luar biasa, gelombang persembahan luar biasa, orang pada menjual harta dan mempersembahkan untuk gereja Tuhan pada waktu itu, gereja Yerusalem baru berdiri. Nah, kemudian, tapi, maaf, jangan cepat-cepat, ayat yang kedua, maaf, ya, saya belum selesai bacakan. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul, ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Saudara, kalau hati ini tidak dijaga, tidak diserahkan kepada Tuhan Yesus dan dijaga, dilindungi oleh darah anak domba, maka hati ini bisa dikuasai iblis. Nah, ketika seperti Ananias, dia ada di dalam gereja, dia ikut bertumbuh bersama dengan jemaat yang lain, dia ikut juga mempersembahkan akan uangnya, tetapi hatinya dikuasai iblis, sehingga dikatakan oleh Petrus yang diurapi Roh,
engkau mendustai apa saudara? Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lanjut, ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi Tuhan itu emangnya butuh duitmu? Kan begitu ya? Bukankah itu uang-uangmu sendiri? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai siapa saudara? Allah. Mendustai roh berarti mendustai Allah, karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi saudaraku, kalau ini dibahas, ini panjang, ini dalam. Pada waktu itu Ananias bisik-bisik dengan istrinya, kita jual tanah, harganya katakan 1 miliar, kita ngakunya harganya 500 juta. Dan kita persembahkan di bawah kaki Rasul. Saudaraku, memberi persembahan dalam jumlah besar, 50% itu bagus atau enggak? Sangat bagus, saudara. Saudara kasih perpuluhan 10%, Tuhan sudah senang dan Tuhan memberkati, kan begitu? Tuhan enggak butuh duit kita, langit bumi Dia punya, emas perak Dia yang punya. Jadi semuanya itu sebetulnya enggak ada gunanya. Tapi Ananias dan Safira justru melakukan hal itu supaya mendapat akan pujian dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wah, inilah orang dermawan, inilah orang yang murah hati, ini loh korbannya luar biasa. Dia bangga dengan itu, dan untuk itu dia sepakat dengan istrinya merencanakan perbuatan mendustai Petrus, mendustai Yohanes, mendustai para rasul. Tetapi Petrus yang diurap-urap berkata, kamu enggak mendustai manusia, kamu mendustai Roh Kudus yang ada di sini. Dan engkau sedang mendustai Roh Allah. Engkau sedang mendustai Allah sendiri. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Itulah mendustai roh. Nah, kita lihat ayat yang ke-5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ini kalau orang kena dosa yang membawa maut itu seremnya kayak gini, tiba-tiba kelepok begitu. Sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dengar itu mati. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengangkani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Dikubur. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jadi suaminya sudah dikubur itu dia nggak tahu. Sibuk ngitung duit yang separuh itu, saudaraku ya, dan nyimpen di lemarinya begitu. Tapi sudah sepakat datang. Ayat 8 kita lihat. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dengan harga 500 jutakah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, 500 juta, begitu saudara. Jadi dia memang sepakat untuk mendustai Roh Kudus. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk apa? Saudara, di situ muncul istilah apa? Mencobai Roh Tuhan. Jangan mencobai Roh Kudus. Jangan mendustai Roh Kudus. Jangan menentang Roh Kudus. Kita saya ketemu 3, saudaraku ya. Ini sama nilainya, sama tarafnya dengan menghujat Roh Kudus. Menentang, mendustai, mencobai. Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Serem ya. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi urusannya kubur-kuburan, saudaraku ya.
hari itu dalam 3 jam itu urusannya ngubur orang mati seketika. Ayat yang terakhir, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, saya coba coba sedikit merenungkannya. Terhadap Ananias itu vonis langsung dijatuhkan. Jadi ukuran Ananias ketika dia menghadap kepada Petrus, itu dia nggak ditanya lagi. Nggak ditanya, ini benar, kamu katakan 100% dari hasil penjualan tanahmu ini benar. Nggak ditanya seperti itu. Langsung dikatakan, itu uangmu, tanahmu, ketika kamu jual uang itu juga ada di bawah kekuasaanmu. Mengapa engkau merencanakan akan itu dusta, bukan kepada manusia tapi kepada Roh Kudus? Kenapa kamu sepakat dengan istrimu melakukan hal itu? Serem ya, saudara? Kita perlu belajar yang demikian-demikian ini supaya takut akan Tuhan ada pada kita. Ya. Kemudian setelah dia mati klepek, diusung kemudian dikubur, istrinya datang, Safira. Ketika istrinya datang, dia masih diberi kesempatan. Beda kepada Safira, mungkin ini bukan perencananya ya. Dia pemeran kedua gitu ya, dari mendustai, menghujat, menentang Roh Kudus, atau istilahnya, saudara, mendusta, menghina, menentang, mencobai Roh Kudus, ya itu dia lakukan. Ini diberi kesempatan. Kalau untuk Safira, Rasul Petrus berkata, sekian-sekiankah engkau menjual tanah itu? Dia berkata, benar, sekian, begitu ya. Dan itu akhirnya vonis jatuh juga, mati. Saudara, kalau merenungkan hal ini, rasa-rasanya kok nggak ada kasih karunia gitu ya. Padahal ini kan gereja mula-mula. Kok nggak ada kasih karunia toh? Bukankah ini perjanjian baru? Begitu. Jadi kita harus seimbang, saudaraku, bahwa roh kasih karunia jangan sampai dihina, jangan sampai dihujat. Roh kasih karunia itu, coba Ibrani 10, Ibrani pasal yang ke-10. Iya. Ayatnya, nah ini kalau ayat 25 ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara saling menasihati, ayo kita M3, ayo kita ibadah, ayo kita ikut PA, begitu ya, kita saling menasihati. Ayo semakin giat kita melayani Tuhan, yuk kita mendoakan orang sakit, ayo kita sama-sama memberitakan akan kasih Kristus kepada orang yang belum percaya. Itu kita lakukan dengan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kemudian ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa yang disengaja? Yaitu dosa seperti yang dilakukan oleh Ananias Safira itu, yang berurusan dengan Roh Kudus. Nah, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ini perjanjian lama, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, tahu ya? Dan itu diadopsi ya oleh saudara sepupu kita, hukumnya adalah mati, melanggar akan hukum Tuhan, mati. Itu perjanjian lama. Tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Kemudian ayat 29, betapa
lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang saudara, menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang ini yang dimaksudkan, baca sama-sama, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kasih karunia itu dikerjakan oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus, jangan dihina. Ada orang yang menghina roh kasih karunia, mempermainkan roh kasih karunia, maka masuk kategori seperti Ibrani 10 ayat yang ke-28-29 itu. Jadi saudaraku, inilah contoh-contoh dari apa yang masuk kategori dosa yang tidak dapat diampuni. Kita harus paham, saudara ya. Ini dosa yang tidak dapat diampuni. Inilah menghujat Roh Kudus. Menentang, mendustai, menghina, mencobai, menghujat Roh Kudus. Ya. Kita sudah bahas ini. Bagi Ananias, vonis langsung dijatuhkan. Bagi Safira masih ada kesempatan terakhir, tapi Safira tetap memilih untuk mendustai roh, maka kematian yang diterima keduanya. Sekarang saudara, kapan menetapkan bahwa seseorang telah menghujat Roh Kudus? Ini penting, paling penting menurut saya setelah kita menelusuri akan pelajaran yang tadi, yang sebelumnya. Jawabnya kita harus pegang ini. Kita baca ya sama-sama ya. Hanya Tuhan yang berhak menetapkan hal itu. Kita jangan jadi wakilnya Tuhan dalam arti ya seakan-akan bermain jadi Tuhan. Pernah ada saudaraku orang-orang yang karena terlalu bersemangat, dia jengkel ketika ada orang-orang yang mengejek pekerjaan Tuhan, langsung dia berkata, orang-orang itu tidak akan bisa diampuni gitu ya. Mereka semua binasa, mereka semua calon neraka gitu. Apakah benar? Ukuran kita beda dengan ukuran Tuhan. Rasul Paulus itu sudah kayak apa? Dia membunuh orang-orang Kristen, dia menangkapi orang-orang Kristen, dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia juga menentang akan siapa Yesus yang mati disalibkan, yang katanya Mesias. Dia anggap Yesus itu pengacau, dia anggap Yesus itu penipu. Pada waktu itu dalam ketidaktahuannya sebagai seorang tokoh Farisi. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya dan dia bertobat, dia menjadi rasul terbesar, saudara. Siapa yang menduga? Pada waktu itu orang-orang Kristen yang dianiaya oleh Paulus, ya kan? Mereka kalau nggak ngerti kebenaran, mereka cenderung untuk berkata, sudah ini kelompoknya Ananias Safira, ini orang yang nggak bisa diampuni gitu. Si Saulus si kecil ini, jahatnya luar biasa, kan begitu. Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata Saulus bertobat. Jadi kita harus punya pegangan bahwa yang berhak untuk menetapkan orang ini telah menghujat Roh Kudus, ini kategori menentang Roh Kudus, ini kategori menghina roh kasih karunia, ini kategori mendustai Roh Kudus atau tidak, itu hanya dia yang benar. Kita jangan. Nah, kalau saudara bertanya, kalau gitu bagaimana pandangan kita? Pandangan kita, selama orang yang berdosa atau orang yang murtad atau orang yang jahat itu masih hidup di dunia ini, kita masih bisa mendoakannya. Kalau digerakkan roh tentunya ya, kalau didorong oleh Roh Kudus, kita mendoakan. Jadi saudara kalau melihat kelompok ISIS yang begitu sadis, begitu kejam,
wanita-wanita ya di situ ditangkapi, dijadikan budak seks dan sebagainya. Kejamnya luar biasa. Anak-anak bunuh orang-orang Kristen yang ada di daerah Irak itu, saudaraku, kalau mereka tidak mau menerima akan agama mereka, menyangkal akan Yesus, langsung saudaraku dipenggal, kepalanya digantung atau dibunuh dengan cara apa, yang wanita diperkosa dan sebagainya. Jadi begitu mengerikannya. Apakah mereka semua sudah masuk kategori menghujat Roh Kudus? Kita nggak tahu, saudara. Kita masih bisa mendoakan mereka selagi mereka masih hidup. Ya, kalau mereka sudah mati, kena bom bunuh diri mati, ya bukarepmu gitu ya. Kita nggak tahu, itu urusan Tuhan. Kita bukan hakim, hakimnya adalah Bapa yang di surga. Tetapi memang ada dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni, itu ada, saudara. Ada. Tapi siapa yang berhak untuk menetapkan? Bukan kita. Jadi jangan berkata ya, ini orang ini bencek, ini orang ini jengkelkan, orang ini jahatnya luar biasa, ganggu terus. Ini orang ini ganggu pekerjaan Tuhan, dia menentang pekerjaan Tuhan. Ini sudah menghujat Roh Kudus, pasti masuk neraka, pasti nggak mungkin bertobat. Jangan, saudaraku ya. Jangan. Saya kasih kesaksian tentang seorang tokoh yang saudara pasti ingat ya. Namanya Bruri Marantika, saudaraku ya. Dia adalah seorang penyanyi, padahal dia anak pendeta, ceritanya ya. Dia anak pendeta, dia menjadi penyanyi terkenal, hidupnya ya kehidupan gemerlap, dugem, saudaraku, dunia gemerlap, gonta-ganti pacar, sudah tidak karu-karuan ya, saudaraku ya. Hidupnya juga sudah nggak mencerminkan sebagai orang Kristen, apalagi anak pendeta. Itulah Bruri. Kemudian dia pergi ke luar negeri, dia menikah dengan orang agama lain, seorang artis, namanya Anita Sarawak, saudara ingat ya. Ketika dia sudah menikah dengan artis tersebut, dia menyatakan bahwa dia pindah agama. Dia pindah agama. Jadi semua bilang, waduh, Bruri ini sudah mungkin saudara sudah menghujat Roh Kudus gitu ya. Orang-orang yang nggak ngerti itu menilai begitu. Tapi saya kira keluarganya mendoakan dia, terus mendoakan. Nggak tahu bagaimana itu rumah tangganya bubar, cerai. Dia balik ke Indonesia. Kemudian Bruri kok bisa dijodohkan sama seorang wanita dari kampungnya, dari Ambon sana, kemudian menikah. Nah ini wanita ini seorang wanita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, istrinya. Tapi dia hidupnya tetap gak benar, tetap gak benar. Tapi dia balik lagi jadi Kristen lagi gitu ya. Jadi ini orang kacau ini, saudaraku ya. Karena kawin sama itu, jadi itu, kemudian balik lagi kawin dapat Kristen lagi gitu. Jadi ruwet gitu orangnya. Kita jengkel ya. Ini orang ini karpe piye kan gitu ya. Dia itu sungguh-sungguh apa enggak sama Tuhan kan gitu. Ya jelas gak sungguh-sungguh, saudara. Kalau sungguh-sungguh jelas gak seperti itu. Tapi di akhir hidupnya ketika dia kena stroke, saudara. Dia kena stroke, jadi gak berdaya, sudah susah sekali. Disitulah dia bertobat. Dalam kondisi stroke itu saya mendengar cerita dari orang yang melihat dia ketika dia jalan dituntun. Suaranya tidak sebagus ketika dia masih sehat. Dia pemain keyboard, dia bisa main keyboard seperti anak baru belajar, saudaraku. Dan dia nyanyi lagu yang sangat-sangat simpel, yaitu Amazing Grace. Dan ketika dia nyanyi, ya suara Bruri yang juara juara pop singer Indonesia itu ya sudah hilang, saudara. Tinggal seperempat, saya kira ya, tinggal 25%. Tapi ketika dia menyanyikan lagu Amazing Grace, dia menyanyikannya dengan air mata yang tercurah. Dia benar-benar tahu bahwa ini adalah anugerah yang besar. Amazing Grace, how sweet the sound. Betapa manisnya suara itu.
Dia ngerti saudara, tapi dalam kondisi sudah stroke saudara. Dan setelah itu dia berharap kesembuhan tentunya, saudara, orang sakit kan berharap kesembuhan, tidak salah. Tapi nggak sembuh sampai suatu saat dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi dalam Tuhan, kesaksian dari istrinya, hari-hari terakhirnya dia sungguh-sungguh dalam pujian, penyembahan, dalam doa-doanya, dia benar-benar dekat dengan Tuhan. Siapa berani berkata bahwa dia terhilang, saudara? Ya kan? Jadi kalau saudara bertanya-tanya, nah itu gimana itu, gitu ya? Si A, si B itu kok sekarang jadi murtad kayak gitu? Doain aja, saudara. Belum mati kan? Belum mati. Kalau belum mati, doain aja. Kalau sudah mati, nggak usah didoakan, itu urusannya Tuhan. Gitu. Karena roh kasih karunia itu ukurannya ya yang punya kasih karunia, yaitu Tuhan. Bagi kita, pelajaran ini membuat kita takut akan Tuhan, membuat kita hormat, membuat kita tidak menyia-nyiakan akan kasih karunia. Jangan sampai kita masuk kategori dosa yang menghujat roh. Itu berbahaya sekali. Ya, ini pelajaran saya agak cepat saudaraku ya. Tapi saya kira ini peringatan buat kita semua supaya kita boleh mengerti dan kita boleh berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ya, sekarang saya beri kesempatan untuk sesi berikutnya tanya jawab. Mari silakan.